Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Jamal Fali dari PJKD Angkatan 2016. NIM saya 1906 116 433 Permainan bola besar. Permainan bola besar adalah aktivitas fisik yang dikembangkan ke dalam permainan sering permainan. Sering juga disebut olahraga permainan yang memainkan bola besar. Olahraga permainan bola besar yang dibahas dalam buku ini adalah sepak bola, bola basket, dan bola voli. Jika dibandingkan dengan kata bahasa Inggris, play, game, dan sport, sebenarnya perlu diartikan masing-masing menjadi permainan dan olahraga. Namun, seringkali kata play dan game dipersamakan ke dalam istilah permainan. Belajar melalui permainan sepak bola, bola basket, bola voli untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan melalui belajar kognitif reflektif, kemampuan sikap melalui belajar afektif emosional sosial, atau belajar afektif emosional berkaitan dengan relasi sikap dan pengendalian diri dalam konteks kemampuan. Belajar motorik berkaitan dengan kemampuan melakukan berbagai ragam gerak dalam pembelajaran BJOK dan kemampuan keterampilan melalui belajar motorik. Permainan sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dari kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk mencegah pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Permainan sepak bola gawang sudut. Deskripsi pembelajaran: melewatkan bola ke garis gawang sudut oleh dua orang berpasangan secara kerjasama, saling respect, peduli, empati, dan simpati, mengenali dan memanfaatkan ruang, posisi bermain, jarak, dan waktu permainan, dan mengembangkan keterampilan mempassing bola. Belajar melalui permainan ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aturan dan pengaturannya: yang pertama, buatlah dua kelompok siswa ke dalam tiga atau 4 pasangan. Yang kedua, lakukan operan passing bola pada setiap pasangan. Yang ketiga, lakukan operan passing bola melewati garis gawang sudut. Yang keempat, skor tercipta bila satu orang mempassing bola melewati garis gawang sudut dan bola bertahan oleh kaki pasangannya. Yang kelima, hindari keadaan merangsek bola dengan cara memanfaatkan ruang dan waktu yang tersedia. Yang keenam, gunakan pikiran untuk mencari dan mendapatkan ruang leluasa melewatkan bola ke garis gawang. Yang ketujuh, memanfaatkan 4 gawang yang tersedia untuk mencetak angka. Dan yang terakhir, permainan berlangsung selama 10-12 menit. Berikut gambar permainannya. Yang kedua, permainan sepak bola gawang 8. Deskripsi pembelajarannya: memasukkan atau menjatuhkan tanda gawang, misal botol air mineral bekas, yang telah disediakan secara individual ataupun yang telah disediakan oleh guru yang telah merancang tugas belajar gerak. Lakukan kegiatan tersebut dengan saling respect, peduli, empati, dan simpati, mengenali dan memanfaatkan ruang, posisi bermain, jarak, dan waktu permainan, dan mengembangkan keterampilan mempassing bola. Diharapkan melalui kegiatan permainan ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan pengetahuan dan penalaran, sikap dan perilaku, serta gerak dan keterampilan. Aturan dan pengaturannya: yang pertama, buatlah gawang atau titik pada setiap sudut gawang, bisa menggunakan botol air mineral kosong, gun, atau corong. Yang kedua, setiap gawang atau titik botol air mineral kosong dijaga oleh satu pemain. Yang ketiga, siswa yang belum mendapatkan kesempatan bermain berada di pinggir lapangan. Yang keempat, lakukan upaya memasukkan bola ke gawang lawan atau menjatuhkan titik air mineral lawan melalui dribble bola ke arah gawang atau titik botol air mineral kosong lawan. Yang kelima,
Hindari, jangan sampai gawang atau titik botol air mineral sendiri dijatuhkan melalui bola tendangan lawan. Yang keenam, pemain yang gawangnya kemasukan bola atau botol air mineralnya jatuh karena tendangan bola lawan dapat digantikan oleh siswa lainnya dengan terlebih dahulu memosisikan gawang atau botol air mineral di tempatnya. Yang ketujuh, skor dapat diperoleh bila satu orang pemain dapat melewatkan bola ke garis lawan dan atau menjatuhkan botol air mineral kosong lawan. Yang kedelapan, gunakan pikiran untuk mencari dan mendapatkan ruang leluasa melewatkan bola ke garis gawang. 9. Manfaatkan 8 gawang yang tersedia untuk mencetak angka. Yang terakhir, permainan berlangsung selama 10-12 menit. Berikut gambar permainannya. Permainan sepak bola end zone. Deskripsi pembelajarannya: melewatkan bola sampai ke penjaga gawang yang berada di arah end zone. Hal ini dilakukan oleh dua orang secara berpasangan dan menunjukkan perilaku kerjasama, saling respect, peduli, empati, dan simpati. Dalam melakukan pembelajaran sepak bola end zone, kalian harus bisa mengenali dan memanfaatkan ruang, posisi bermain, jarak, dan waktu permainan, dan mengembangkan keterampilan membassing bola. Melalui permainan ini, diharapkan kalian dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain kamu harus melakukan dribble bola, kamu juga harus mengembangkan hal lain yang merupakan inti dalam pembelajaran yang kamu lakukan. Kamu harus mengamati tugas belajar gerak yang dilakukan oleh teman atau guru kamu. Setelah kamu mengamati, cobalah untuk menanyakan cara melakukan tugas belajar yang dicontohkan tadi. Aturan dan peraturannya: buatlah 2 kelompok siswa ke dalam 3 tempat pasangan. Yang kedua, lakukan operan passing bola pada setiap pasangan. Yang ketiga, lakukan operan passing bola ke arah end zone, di mana salah satu teman regu kalian bergerak ke arah kiri dan kanan. Yang keempat, skor dapat diperoleh bila satu orang mempassing bola ke arah end zone dan bola bertahan oleh kaki teman di daerah end zone. Yang kelima, hindari keadaan merangsek bola dengan cara memanfaatkan ruang dan waktu yang tersedia. Yang keenam, gunakan pikiran, perasaan, dan perbuatan untuk mencari dan mendapatkan ruang leluasa agar bola dapat ditahan oleh pemain di garis end zone. Selanjutnya, permainan sepak bola lewati garis pertahanan. Deskripsi pembelajarannya: kalian harus bisa melewati halangan teman di garis pertahanan dengan cara mendribbling bola dan berupaya jangan sampai bola tidak melewati garis pertahanan. Lakukan gerakan melewati teman dengan cara mendribbling bola, dengan menunjukkan sikap kerjasama, saling respect, peduli, empati, dan simpati. Diharapkan setelah melakukan permainan ini, kalian dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aturan dan peraturannya: yang pertama, buatlah 2 kelompok siswa ke dalam 3-4 pasangan. Yang kedua, lakukan gerakan menggiring bola pada setiap pasangan dengan jarak yang kalian inginkan. Yang ketiga, lakukan gerakan menggiring bola dan berusaha melewati lawan yang berusaha menghadang di garis pertahanan. Yang keempat, skor dapat diperoleh bila kalian bisa melewati semua teman di garis pertahanan yang berusaha menggagalkan upaya dribble bola. Yang kelima, hindari kegagalan menggiring bola dengan cara memanfaatkan ruang dan waktu yang tersedia. Yang keenam, gunakan pikiran untuk mencari dan mendapatkan ruang leluasa melewati teman yang menghalangi atau menggagalkan dribble bola. Berikut gambar permainannya. Selanjutnya, bermain mengoper dan menembak bola ke gawang. Deskripsi pembelajarannya: kalian harus berusaha mengoper dan menembakkan bola ke gawang dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh angka atau skor sebanyak-banyaknya dengan menunjukkan sikap kerjasama, mengenali dan memanfaatkan ruang, posisi bermain, jarak, dan waktu permainan, dan mengembangkan keterampilan mempassing bola. Aturan dan peraturannya: yang pertama, buat kelas menjadi 4 kelompok. Bisa disatukan antara perempuan dan laki-laki, bisa juga dipisah sesuai dengan keinginan. Kedua,
Masuklah ke lapangan sesuai tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, lakukan gerakan mengoper bola dan menembakkan bola secara perlahan-lahan. Hal ini dimasukkan sebagai pengenalan awal dalam melakukan operan. Yang keempat, setelah melakukan operan dan tembakan, coba lakukan dengan gerakan variasi dan berusaha memasukkannya ke dalam gawang. Yang kelima, selama melakukan gerakan operan dan tembakan harus mentaati peraturan yang telah ditentukan. Skor diperoleh bila teman dalam satu kelompok dapat menyentuh semua bola atau semua melakukan gerakan operan dan tembakan ke gawang. Skor dinyatakan gagal bila teman kamu ada yang tidak melakukan gerakan operan dan tembakan. Berikut gambar permainannya. Selanjutnya, bermain memanfaatkan ruang kosong dengan cara mengoper dan menghentikan bola. Deskripsi pembelajarannya, melakukan variasi mengoper dan menghentikan bola dengan berusaha mencari ruang yang kosong. Mengoper dan menghentikan bola ini dilakukan di dalam bola hoop yang telah disediakan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Melalui permainan ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan. Untuk aturannya, yang pertama, buat kelas menjadi 3-4 kelompok. Yang kedua, masuklah ke lapangan sesuai tempat yang telah ditentukan. Ketiga, melakukan gerakan mengoperan dan menembakkan bola secara perlahan-lahan. Hal ini dimasukkan sebagai pengenalan awal dalam melakukan operan. Setelah melakukan operan dan tembakan, coba lakukan dengan gerakan variasi dan berusaha memasukkannya dalam gawang. Berikut contoh gambar permainannya. Permainan sepak bola sentuh pemain. Deskripsi pembelajarannya, melatih kecerdasan, kecermatan, dan tempo seliru ketika bermain bola. Sentuhan bola pada pemain yang tidak menguasai bola melalui operan atau tendangan bola. Aturannya, buatlah kelompok ke dalam 3 atau 4 pasangan. Kedua, lakukan gerakan passing bola pada setiap pasangan. Ketiga, sentuhkan bola yang dikuasai ke arah pemain yang tidak menguasai bola. Yang keempat, jika pemain yang tidak menguasai bola terkena bola, dia harus menjadi teman yang bertugas menyentuhkan bola ke pemain yang tidak menguasai bola. Yang kelima, lakukan upaya menjatuhkan bola hingga semua pemain yang tidak menguasai bola menjadi teman yang harus menjatuhkan bola. Yang keenam, hindari keinginan untuk menendang dan menjatuhkan bola sekeras-kerasnya. Berikut contoh gambarnya. Selanjutnya, permainan sepak bola bowling. Deskripsi pembelajarannya, melatih kecerdasan dan kecermatan ketika memainkan bola, menyentuhkan bola ke bola lain yang menggelundung secara diagonal. Diharapkan permainan ini dapat mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan siswa. Daftarnya, buatlah 4 kelompok dengan jumlah kelompok yang sama banyak. Kedua, setiap kelompok berdiri di setiap sudut persegi 4. Yang ketiga, gelundungkan bola dalam satu aluran diagonal. Yang keempat, alur diagonal lainnya menumbuk bola dengan tendangan atau passing bola. Yang kelima, lakukan secara bergantian. Berikut gambar permainannya. Materi berikutnya, permainan bola basket. Bola basket adalah olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan dimainkan oleh 2 tim yang berlawanan. Masing-masing tim memiliki 5 orang anggota. Setiap tim harus berusaha mencetak poin sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke dalam ring lawan. Hal penting dalam permainan bola basket adalah bagaimana bermain dan bekerja sama yang baik demi mendapatkan angka sebanyak mungkin dengan tidak meninggalkan kaidah dan peraturan yang ada dalam permainan bola basket. Permainan bola basket yang begitu kompleks dan sangat susah untuk dimengerti, maka perlu adanya variasi latihan atau permainan supaya bisa dengan mudah melakukan aktivitas tersebut. Adapun bentuk variasi latihan dan bermain teknik dalam permainan bola basket yang bisa dilakukan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Bounce pass bola hoop. Deskripsi pembelajarannya, bounce pass merupakan teknik dasar dalam permainan bola basket.
Diharapkan dalam pembelajaran ini kalian dapat melakukan gerakan variasi